Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bocoran skema pensiun tambahan wajib yang sedang dibahas. Iuran sampai 15%. Nah, kira-kira bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan jika nantinya dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Dikutip dari laman bisnis.com, pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah yang mengatur program pensiun tambahan bersifat wajib. Ketentuan ini menjadi amanat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus mengatakan Undang-Undang P2SK itu mengamanatkan harmonisasi seluruh program pensiun yang ada di Indonesia, yakni program pensiun wajib di program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan program pensiun sukarela baik yang ada di dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Harmonisasi ini dipandang oleh pemerintah perlu. Alasannya, replacement ratio atau tingkat pengembalian pensiun di Indonesia menurut perhitungan Syarif masih di bawah 10% dari penghasilan terakhir. Sedangkan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional merekomendasikan rasio pengembalian pensiun sebesar 40% untuk menjamin kehidupan layak para pensiunan. Syarif menghitung untuk mengejar angka 40% tersebut diperlukan kontribusi iuran per bulan mencapai 15%. Sedangkan dari iuran JHT dan JP saat ini besarnya masih 8,7%. Dengan begitu, iuran perlu ditingkatkan sebesar 6,3%. Di dalam diskusi yang beredar, program pensiun tambahan wajib ini sifatnya adalah dari yang wajib. Total iuran sekarang yaitu 8,7% itu di-plan atau direncanakan nanti jadi 15%. Di-plan itu artinya tidak serta-merta tetapi dia akan berlangsung sampai, kalau dugaan saya sampai 2040-an, kata Syarif kepada Bisnis Jumat 13 September 2024. Caranya adalah dengan menaikkan iuran 0,3% per tahun. Syarif menilai komponen yang ideal untuk dikerek iuran adalah dari iuran program JP. Dengan begitu, iuran 15% tersebut didapatkan dari komponen JHT 6%, dan iuran JP 9%. Saat ini komponen iuran JP adalah sebesar 3%. Maka untuk mencapai 9%, Syarif memperkirakan perlu waktu 7 tahun dengan kenaikan bertahap. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk menjaga industri dana pensiun tetap sehat, pemerintah melibatkan dana pensiun di luar BPJS. Dia menjelaskan, dalam pembahasan program pensiun wajib saat ini, sedang dipertimbangkan adanya batas upah pekerja. Syarif memberi contoh, bila batasan upah ditetapkan 10 juta rupiah per bulan, maka pekerja dengan upah di bawah 10 juta, iuran dana pensiunnya akan masuk dan dikelola BPJS. Sementara, bila seorang pekerja memiliki upah 40 juta rupiah, komponen iuran dari 10 juta itu akan dikelola BPJS, sementara komponen iuran dari 30 juta akan masuk dan dikelola DPLK dan DPPK. Jadi BPJS pasti akan bertambah dia punya aset kelolaan. Dana pensiun yang dalam definisi program sukarela hari ini baik DPLK maupun DPPK, utamanya DPLK akan bertambah juga, jelas Syarif. Kemudian pada saat yang sama, OJK akan menyiapkan sistem data pensiun nasional.
Sarip menjelaskan sistem ini akan mencatat bagaimana pembagian iuran pensiun peserta antara yang masuk dan dikelola BPJS atau DPPK dan DPLK. Acuannya, persentase iuran yang diambil dari upah tersebut harus sama. Kenaikannya bertahap hingga 15%. Itu dihitung oleh para orang yang bisa menghitung seperti aktuarikan. Jadi itu dasarnya program pensiun tambahan bersifat wajib, jelasnya. Kemudian Sarip mengatakan pembahasan PP tersebut dibahas di Badan Kebijakan Fiskal dengan melibatkan berbagai elemen seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, Kamar Dagang dan Industri, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dalam proses pembahasan tersebut, Sarip mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pekerja dengan upah di bawah UMR. Pada tahap pertama, dia mengusulkan program pensiun wajib ini diberikan kepada pekerja dengan upah sebesar 10 juta rupiah per bulan. Baru nanti setelah 3 tahun misalnya diturunkan ke kelas di antara UMR ke 10 juta rupiah. Kalau saya mau bagi 3 fase ya, baru nanti yang di bawah UMR, jelasnya. Sebelumnya, Bapak Ibu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (OJK), yaitu Ogi Prastomiono mengatakan, ketentuan-ketentuan di dalam PP yang mengatur soal program pensiun wajib ini harus mendapat persetujuan dari DPR. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan, berapa yang kena wajib itu belum ada, karena PP belum diterbitkan, dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK, kata Ogi. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan skema pensiun tambahan wajib yang rencananya akan dinaikkan sebesar 5%. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan like, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.